Halo teman-teman, salam geografi. Saya Mariana Rojowadu dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi, akan membahas tentang lapisan atmosfer dan karakteristiknya. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang lapisan ozon bumi yang kembali pulih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kira-kira lapisan ozon itu apa sih? Letaknya di bagian mana? Memangnya lapisan ozon itu beda ya sama lapisan udara? Untuk membahas segala kebingungan itu, maka sangat penting untuk kita mempelajari tentang atmosfer yang akan kita bahas bersama pada video ini. Daripada bingung, mending kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dicatat ya, karena akan ada kuis pada akhir video ini. Apa itu atmosfer? Atmosfer sendiri berasal dari kata atmos yang artinya uap atau udara dan spaira yang artinya lapisan. Jadi, atmosfer itu adalah gas atau udara yang menyelimuti atau melapisi bumi. Tabel di samping ini berisi komposisi gas penyusun atmosfer. Gas-gas penyusun atmosfer ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi loh, teman-teman. Kita lihat yang pertama ada nitrogen. Nitrogen ini mempunyai jumlah yang paling banyak di atmosfer, yakni mencapai 78%. Unsur ini sangat diperlukan makhluk hidup, terutama untuk proses pembentukan zat protein. Lalu ada oksigen loh yang diperlukan dalam sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Kemudian ada argon yang diperlukan untuk keperluan beberapa industri. Ada karbon dioksida juga loh yang dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis. Kemudian ada neon dan helium yang juga dibutuhkan untuk keperluan industri. Yang berikut ada ozon. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi. Fungsi lapisan ozon ini untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya itu. Sehingga kita diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lapisan ozon ini. Dan juga ada hidrogen, kripton, metan, dan xenon yang juga digunakan untuk keperluan industri. Teman-teman, faktanya salah satu unsur terpenting yang ada dalam atmosfer ini adalah uap air. Uap air disebabkan oleh pemanasan matahari atau biasa disebut penguapan atau evaporasi, sehingga sangat penting dalam proses cuaca dan iklim. Nah, teman-teman, lapisan atmosfer ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer ini merupakan lapisan udara, sehingga memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, tidak berwujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia seperti angin dan derajat suhu udara. Yang kedua, atmosfer juga memiliki berat, sehingga dapat menyebabkan tekanan. Untuk membuktikan bahwa udara memiliki tekanan, kita bisa lihat ketika kita meniup balon, menyebabkan balon yang semula kempes menjadi mengembang. Nah, ini menandakan bahwa ada tekanan yang merata pada permukaan balon yang menyebabkan udara menempati ruang dari balon tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengeruh. Sifat yang terakhir yaitu transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari, baik berupa sinar maupun penyebaran atau difusi zat. Lapisan atmosfer ini terdiri dari 5 lapisan, yakni lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terluar yakni eksosfer. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari lapisan paling bawah. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Dengan ketebalan yang berlainan,
yaitu sekitar 9 km di daerah kutub dan 12 km di daerah ekuator. Lapisan troposfer ini merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim, sehingga sangat berpengaruh penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Batas dari lapisan ini dengan lapisan di atasnya disebut tropopause. Yang berikut lapisan stratosfer. Lapisan ini adalah lapisan udara dengan ketinggian sekitar 18 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini nih yang merupakan tempat terdapatnya ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya itu. Lapisan stratosfer juga disebut lapisan isotermis. Batas antara stratosfer dengan mesosfer disebut stratopause. Ketiga, yakni lapisan mesosfer dengan ketinggian 50-80 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Semakin ke atas, suhu udara pada lapisan ini semakin dingin. Pada lapisan mesopause saja, atau lapisan peralihan antara lapisan mesosfer dengan lapisan di atasnya, suhunya dapat mencapai minus 140 derajat Celcius. Wah, sudah pasti dingin sekali ya. Yang berikut, lapisan termosfer, atau biasa disebut lapisan ionosfer, dengan ketinggian 85-300 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas dari lapisan atmosfer lainnya. Suhunya dapat mencapai 1500 derajat Celcius. Pada lapisan ini, terjadi proses ionisasi yang bermanfaat untuk memantulkan gelombang radio. Batas antara lapisan termosfer dengan eksosfer disebut termopause. Lapisan terluar atau teratas adalah lapisan eksosfer, yang merupakan batas antara lapisan atmosfer dengan angkasa luar, dengan ketinggian mencapai 800-1000 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini dimanfaatkan untuk penempatan satelit buatan yang sengaja dibuat manusia dan diluncurkan ke atas untuk tugas khusus. Misalnya untuk keperluan sarana komunikasi, penelitian tentang cuaca, dan lain-lain. Lapisan ini sangat berbahaya loh, karena merupakan tempat penghancuran meteor dari luar angkasa. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan tentang lapisan atmosfer dan karakteristiknya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa lapisan atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menunjang kehidupan di bumi, yang terdiri dari 5 lapisan dengan fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Sudah paham kan? Pastinya sudah dong. Sekarang kita masuk ke kuisnya nih. Kan tadi sudah kita pelajari bersama apa saja gas penyusun yang terdapat di atmosfer. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Yang mana gas penyusun yang paling banyak terdapat di atmosfer? Apakah argon, oksigen, nitrogen, atau helium? Ada yang tahu? Ya, jawabannya benar ya teman-teman. Gas penyusun yang paling banyak terdapat di atmosfer yaitu nitrogen, karena meliputi 78 bagian dari atmosfer. Sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang atmosfer. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Dadah. Yeah.